mereka memiliki kedudukan di sisi Allah. Jadi orang musyrik mengatakan malaikat itu punya kedudukan di sisi Allah. Para nabi, para aulia, para wali itu punya kedudukan di sisi Allah. Fanahnu nuridu minhum, dan kami ingin dari mereka, kami menginginkan mereka gitu ya, an yashfa'u lana, memberikan syafaat pertolongan kepada kami di hari kiamat indallah, di sisi Allah. Nah, jadi orang-orang musyrik dahulu, Bapak Ibu, kalau ditanya kenapa alasan mereka berdoa kepada malaikat, berdoa minta kepada nabi yang telah wafat, para nabi, atau berdoa kepada para wali yang sudah wafat, maka tujuan mereka adalah supaya mereka memberikan syafaat kepada mereka kelak, supaya para malaikat tersebut, para nabi dan para wali tersebut di hari kiamat memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah. Nah, dan banyak sekali dari lain ayat juga buka Zumar ya. Ya, ketika ditanya orang kafir Quraisy itu, apakah kalian menyembah pohon, menyembah berhala, menyembah orang yang sudah meninggal? Maka mereka menjawab, ma na'buduhum, tidak, kami tidak menyembah mereka, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali kami meyakini mereka memberikan syafaat ya untuk kami dan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, jadi ini alasan orang kafir Quraisy ya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, arada al-musannifu rahimahullah, penulis menginginkan bihadzal bab, dengan menuliskan bab tentang syafaat ini, iqamatul hujjati ala anna dzalika huwa 'ainu syirki alladhi nahallahu anhu. Jadi penulis kitab ini dengan menuliskan bab ini mendatangkan dalil ayat Al-Quran ini, beliau ingin menegakkan hujjah bahwasanya apa yang melakukan itu adalah hakikat kesyirikan yang Allah telah larang darinya. Nah, jadi keyakinan orang musyrik yang menganggap para malaikat, para nabi mampu nanti memberikan syafaat untuk mereka di sisi Allah, sehingga mereka berdoa, meminta, beribadah kepada para malaikat, kepada para nabi dan kepada para wali yang sudah meninggal itu, itulah hakikat bentuk dari kesyirikan. Wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaihi, dan beliau membatalkan seluruh sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, jadi seluruh sarana itu termasuk sarana nih Pak ya, sarana mengantarkan seorang ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kalau seandainya ya seseorang itu boleh untuk berdoa kepada selain Allah, maka hatinya akan tergantung, terikat kepada selain Allah, dan itu diantara bentuk ataupun substansi hakikat dari kesyirikan. Karena ulama menyebutkan di antaranya Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullah, di antara bentuk kesyirikan atau yang menjadi substansi dari syirik, inti dari kesyirikan itu adalah ta'alluqul qalbi bi ghairillah, ketergantungan hati dengan selain Allah. Jadi orang musyrik ya, mereka bergantung hati mereka kepada berhala-berhala yang mereka sembah, kepada para nabi, malaikat, bahkan matahari yang mereka sembah, dan mereka menganggap para malaikat tersebut nanti akan memberikan syafaat kepada mereka. Sehingga dalam ayat ini Allah bantah, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada bagi mereka selain Allah itu seorang wali pun yang akan menolong mereka, dan seorang pemberi syafaat pun yang akan memberikan syafaat untuk mereka. Jelas sekali Allah bantah keyakinan
ideologi orang-orang kafir musyrik itu. Maka turunlah surah Al-An'am ayat 151 ini. Laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memakai kata waliyun, pakai isim nakirah, memberikan makna umum, dan syafi'un pakai isim nakirah, memberikan makna umum dan berada dalam konteks penafian. Jadi kalimatnya kalimat penafian. Ada pula isim nakirah, memberikan makna tidak ada satupun kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Karena syafaat itu nanti akan dibahas ya. Syarat orang yang diberikan syafaat harus diizinkan oleh Allah. Orang yang akan mendapatkan syafaat setelah Allah berikan izin. Bagaimana syaratnya? Syaratnya adalah orang itu mesti mengesahkan Allah. Itu syaratnya, Pak. Kalau orang berbuat dosa syirik tidak akan mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam hadis lain, hadis Imam Al-Bukhari, inna as'adan nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Sesungguhnya manusia yang berbahagia, yang paling bahagia, kata Rasulullah, yang akan memperoleh syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan di sini tidak hanya sekedar mengucapkan dengan lisan, akan tetapi di sini ada yang disebut dengan istilah lisanul hal. Tidak hanya ya lisanul maqal, tidak hanya lisanul maqal, ucapan semata, maupun keadaannya di anggota tubuhnya yang merealisasikan la ilaha illallah dalam kehidupannya. Dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang hadirin yang diberikan oleh Allah, kesyirikan pada hari ini merajalela. Bahkan kesyirikan juga pada hari ini disebarkan tidak hanya secara nyata di dunia nyata, namun syirik juga disebarkan di media-media sosial, di dunia maya. Banyak ada beberapa orang bertanya pas saya kajian di Masjid Tabur Tiga, ada yang bertanya, Pak Ustaz, ya, bagaimana fenomena sekarang di TikTok viral? Apa itu? Ya, cek kodam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi khodam ya, itu bentuk sirah mubalaghah dari khadim, ya, yang mereka yakini oleh para penyihir ya, ataupun dukun ya, paranormal, orang yang menguasai ilmu hikmah, itu istilah dukun sekarang ya, ahli hikmah, itu dukun Pak, ada di khodam itu kata mereka suatu sosok yang memiliki kekuatan. Nah, gitu. Untuk bisa memiliki khodam itu ada ritual-ritual kesyirikan yang mereka lakukan. Buat zimatlah, bersemedilah, banyak. Bahkan dengan dibumbui dengan seperti ibadah, harus puasa mutihlah, puasa patigenina, banyak ya. Semua itu adalah ya tipuan semata yang intinya itu adalah kesyirikan. Nah, ini yang diberikan oleh Allah SWT. Ada khodam itu jin dalam pemahaman agama, dalam istilah syariat itu jin, ya, jin kafir yang bersekutu dengan dukun. Nah, kemudian dukun ini mengadakan perjanjian dengan jin itu. Nah, buatlah ritual-ritual kesyirikan, karena jin itu tidak akan menolong kita, tidak akan menolong manusia, melainkan manusia itu mesti ya memberikan ya barter, memberikan apa yang diinginkan oleh jin itu. Dan tidak ada yang diinginkan oleh jin syaitan kafir itu melainkan kekufuran dan kesyirikan. Tambah kita berbuat kufur, bertambah kita
melakukan kesyirikan, nah itulah yang diinginkan oleh jin. Dan itu semenjak zaman dulu, Pak. Coba buka surah Al-Jin, ya. Allah telah menceritakan bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dahulu mereka berinteraksi, bekerja sama dengan jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat berapa? Ayat 6 ya, dari surah Al-Jin. Dahulu orang-orang kafir Quraisy itu ada sekelompok laki-laki, mereka meminta perlindungan, tak tolong, bekerja sama, bertawun dengan sekelompok laki-laki dari golongan jin. Sehingga apa yang dilakukan oleh jin itu tidaklah menambahkan melainkan rohako, kesesatan, ya, sesat dibuatnya, menyimpang akidahnya. Maka dia luar biasa sekali perbuatan-perbuatan syirik di masa ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bahkan para dukun ya tidak malu-malu mereka menjual dagangan syiriknya melalui media sosial, TikTok, apalah namanya Pak ya. Maka hati-hati kita ya, luar biasa kesyirikan itu. Nah, kemudian ya, apa makna asy-syafa'ah? Asy-syafa'ah ya, syafa'atan. Asy-syafa'atu masdaru syafa'a bima'na dhammi syai' ila mithlih. Syafa'a yashfa'u syafa'atan. Ini asal kata dari syafa'ah. Dia bentuk masdar, ya. Masdar itu sumber kata. Ya, kalau sorofnya pecahan katanya dari syafa'a yashfa'u syafa'atan, yang secara bahasa maknanya adalah mengumpulkan sesuatu kepada yang sama gitu, dengan jenisnya, mengumpulkan sesuatu yang sama. Misalkan ini sama apa ya, satu ini dikumpulkan dengan satu ini, dikumpulkan menjadi satu, ya itu makna dari kata syafa'ah secara bahasa, ya, sehingga diterjemahkan dengan genap. Ya, jadi syafa'ah itu menggenapkan gitu ya. Taqulu, engkau mengucapkan syafa'atu asy-syai'a syaf'an, ya. Syafa'atu asy-syai'a syaf'an, ya, bermakna dhamantuhu ilal fard, ya. Arti dari kata syafa'atu, ya, saya mengumpulkan, ya, sesuatu menjadi genap, gitu ya. Artinya dhamantuhu, saya kumpulkan, ya, ilal fard, sehingga menjadi sendiri, ya. Satunya yang terpisah dikumpulkan menjadi sesuatu yang berdiri, ya, sendiri menjadi genap. Jadi syafa' ini Pak, lawannya witir. Witir artinya apa Pak? Ganjil. Syafa' artinya genap. Nah, sesuatu yang ganjil dikumpulkannya menjadi genap, menjadi genap gitu, yang sama, yang sejenis. Ini dalam makna secara bahasa. Kemudian ya, makna dari syafa'ah fihi. Nah, syafa'ah setelah itu ada huruf jar, fi. Syafa'ah fi, ya. Ini maknanya adalah a'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indahu. Syafa'ah fi itu artinya adalah a'anahu, dia membantunya, dia menolongnya di dalam mencapai tujuannya, dalam meraih ya tujuannya, apa yang dia cari, gitu ya. Mimman, dari seseorang, huwa indahu, seseorang itu berada di sisinya. Maksudnya dia meminta pertolongan kepada seseorang yang dia kenal, gitu ya. Maka dia minta syafaat ya kepada sesuatu yang dekat dengannya, gitu ya. Ya, boleh jadi ya seseorang yang dianggap dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah, dan untuk mendapatkan pertolongan Allah maka lewat orang yang dekat dengan Allah tersebut. Ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam Islam itu, ya, syafaat itu ada. Syafaat itu ada dua jenis ya Pak ya. Sebagaimana dalam syarah kitab Al-Qawaidil Arba'ah itu dijelaskan ya. Dalam Islam itu Bapak Ibu ada syafaat yang ditetapkan. Istilahnya dengan syafaatul musbatah,
ya musbatatun, yang ditetapkan, ada dan dalilnya. Nah, dengan persyaratan syaratnya diantaranya yang memberikan syafaat itu adalah orang yang Allah ridhoi. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan izin, yang memberikan syafaat itu namanya syafi'. Kemudian orang yang diberikan syafaat itu artinya al-masyfu'u lahu. Orang yang diberikan syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah. Nah, siapa yang diizinkan oleh Allah? Adalah orang yang tidak berbuat kesyirikan. Ketika mati tidak membawa dosa syirik. Itu Pak. Banyak sekali dalil-dalilnya dari hadisnya. Yang terang dalam hadis Sahih Muslim juga sering kami sampaikan. Hadis dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi SAW? Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap para nabi itu memiliki doa yang mustajab. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Setiap nabi telah menyegerakan doanya tersebut. Artinya doanya sudah dia gunakan, gitu ya. Fa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Sedangkan aku, kata Rasulullah, aku menyembunyikan doaku itu. Tidak aku gunakan, belum digunakan oleh Nabi Pak. Doa mustajab. Untuk apa? Kenapa Nabi tidak menggunakan di dunia? Syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Untuk sebagai syafaat buat umatku di hari kiamat. Fahyana ilatun, syafaatku tersebut akan bisa dinikmati gitu, akan bisa diraih. Itu artinya nailah itu. Dan kata nala yanalu, ya, nailun itu ya, dan dari kata nali, nala ya, yanalu. Maka syafaatku itu kata Rasulullah nailatun, akan bisa diperoleh untuk umatku di hari kiamat. Ya, man mata min ummati, siapa saja yang mati dari umatku, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya dia tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Itu syarat orang mendapatkan syafaat gitu. Maka tauhid syaratnya Pak. Ada orang yang mati tidak membawa tauhid, mati dengan membawa dosa syirik, maka berdasarkan hadis ini dia terhalangi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Maka pentingnya di sini tauhid, penting ya, luar biasa tauhid itu ya. Karena tauhid itu syarat untuk beroleh syafaat yang ada dalam agama kita. Itu yang disebut syafaat yang ditetapkan. Ada pula namanya syafaatul manfiyah, syafaat yang tertolak. Itu syafaat ya, yang diyakini patung-patung yang disembah, wujud orang soleh yang telah wafat dibuat patung, semua orang kafir ya, dibuat patung. Nah, ini nanti orang soleh ini memberikan syafaat. Tidak, itulah syafaat yang ditolak. Karena syafaat itu hanya bersumber dari siapa? Orang yang Allah ridhoi, yang ada dalilnya. Siapa saja yang bisa memberi syafaat? Rasulullah. Kemudian siapa lagi Pak? Al-Quran. Nah, ini jelas ada dalilnya. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi." Baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat, ya, syafi'an, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Para ulama menjelaskan tidak hanya sekedar membaca. Kalau membaca, banyak orang munafik, khawarij terkadang hebat bacaannya. Namun yang dimaksud dengan membacanya, iya betul termasuk. Namun yang terpenting adalah mengamalkan kandungan Al-Quran. Nah, itulah orang yang akan mendapatkan pertolongan dengan izin Allah melalui Al-Quran yang Allah izinkan, yang Allah tetapkan. Nah, banyak ya, ada beberapa ini karena kita belum membahas secara terperinci. Artinya ya, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yang beranggapan ya, mereka mengira patung-patung malaikat yang mereka sembah di dunia, yang mereka berdoa itu akan memberikan syafaat di sisi Allah, maka Allah bantah.
Dikatakan laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Tidak ada untuk mereka selain Allah kelak di hari kiamat seorang wali pun yang akan memberikan pertolongan, dan juga tidak ada seorang syafi', seorang pemberi syafaat pun yang akan bisa memberikan syafaat kepada mereka tatkala mereka berbuat syirik kepada Allah. Ini maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian ya, kita masuk kepada makna kosakata dari surah Al-An'am ayat 151 ini. Allah berfirman, wa anzir. Al-indharu huwa al-i'lamu bi mawdi'il makhafati wa tahdhiru minhu. Yang dimaksud dengan al-indhar peringatan. Jadi kalau terjemahannya al-indhar itu peringatan. Kalau anzir itu kata kerja, perintah, kata perintah dari Allah kepada Rasul. Wa anzir, dan berilah peringatan wahai Muhammad, yang itu. Al-i'lam ini pemberitahuan ya. Bi mawdi'il makhafah, dengan ya dengan tempat yang ada kandungan rasa takut ketika memberikan peringatan itu. Artinya berikan peringatan yang bisa membuat hati mereka takut, yang itu. Jadi boleh Pak ya. Iya, seorang dai, karena kita mencontoh Rasulnya, seorang dai menyampaikan ayat-ayat yang mengandung rasa takut. Karena tugas para nabi dan rasul seperti itu ya. Mubasyirin wa mundzirin. Mubasyirin itu memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan, kabar-kabar rasa takut, sehingga manusia takut gitu ya. Takut terhadap Allah, takut untuk tidak berbuat maksiat. Maka diberikanlah ya ancaman-ancaman tentang neraka, diberikan gambaran pedihnya azab neraka supaya mereka takut. Begitu juga Nabi disuruh oleh Allah dalam ayat ini untuk memberikan peringatan yang ada mengandung ya ancaman sehingga membuat mereka takut. Wa tahdhiru minhu, dan peringatan darinya, minha ya, darinya, yakni dari ya, ancaman itu ya, berupa neraka, siksaan di hari kiamat gitu ya. Nah, bihi ay bil Quran, dengannya, wa andirbi, dan berilah peringatan dengannya di sini huwa domir, kata ganti huwa di sini kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung ya kabar gembira berupa surga-surga, kenikmatan di akhirat, dan juga mengandung ancaman-ancaman berupa ya azab yang sangat pedih kelak di akhirat. Wa anzir bihi alladziina yakhafun, berilah peringatan dengan Al-Quran itu orang-orang yang takut. Yakhafun, yakhshawun sama. Jadi kata lain dari yakhafun, jadi khauf yaitu khasyah. An yuhsyaru, ya mereka itu takut untuk dikumpulkan kepada Tuhannya di padang mahsyar. Yuhsyaru, yujma'u, dikumpulkan, yub'atsu, dibangkitkan. Yang mana mereka itu nanti takut ya untuk dibangkitkan. Begitulah orang-orang yang beriman Pak. Orang yang beriman sifatnya mereka amat takut kepada, mereka gak pede dengan amal mereka. Itu sifat orang yang beriman. Walaupun amal soleh mereka banyak, walaupun ibadah mereka luar biasa, keimanan mereka high level, levelnya tinggi ya. Namun mereka sangat takut, ya Allah ya, bagaimana nasib aku nanti di akhirat. Setiap mereka takut gitu ya, khawatir. Tidak ada di antara mereka itu yang merasa aman Pak dengan akhirat, dengan azab di akhirat. Beda dengan orang yang ujub. Kalau orang yang bangga dengan amalnya, seolah-olah sudah ada jaminan surga untuk mereka, sehingga mereka petenteng. Maka ada yang paling sombong juga, orang bodoh namun sombong Pak. Dia menjadi penjaga gawang api neraka katanya. Kalau ditanya malaikat sebenarnya nama saya, na'udzubillah, ini sungguh sesat ini Pak. Na'udzubillah, ini sesat dan menyesatkan ini. Padahal orang beriman itu nggak boleh gitu ya. Soalnya dia hebat dari Nabi. Na'udzubillah, hebat bahkan dari malaikat. Mereka aja takut.
Malaikat itu sangat takut seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Pingsan malaikat itu, ya kan? Ketika wa idza fuzzi'a qulubihim, ketika dicabut rasa takut, dan barulah malaikat itu mampu berdiri lagi, Pak. Kok enggak itu mereka tersungkur jatuh takut kepada Allah. Nah, ini ada orang sombong, ya, berlagak hebat, berani menjadi penjaga gawang api neraka. Nah, sebut aja namanya, ya, namanya man rabbuka, bilang namanya. Nauzubillah, sungguh sesat ini, Pak. Tidak hanya sesat bagi dirinya, namun juga menyesatkan orang lain. Itu syirik nyata aja, mempersekutukan. Jadi seolah-olah dia ini tandingan, ya, bagi Allah. Jadi nauzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min dzalik, ya. Luar biasa zaman sekarang ini viral, ya, seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah, dijauhkan oleh, ya, kesyirikan, ya, kesesatan yang nyata. Nauzubillahi min dzalik. Ini luar biasa. Padahal orang yang beriman itu takut banyak bagaimana keadaan kita kelak di akhirat. Abu Hurairah, siapa yang kenal Abu Hurairah? Ketika sakaratul maut, Abu Hurairah mengatakan, ya, kan, perbekalan sedikit, kata beliau. Azadul qalil, ya, perbekalan sedikit, ya kan, sedangkan waktu yang akan kita hadapi setelah dunia ini ar-rahil tawil, ya kan, waktu yang akan kita hadapi, Pak, masa yang akan kita hadapi setelah kita meninggal itu panjang sekali. Ketika kita meninggal di alam barzakh itu luar biasa panjangnya. Orang yang meninggal di masa Nabi Adam sampai sekarang, Pak, masih di alam kubur juga, masih di alam barzakh. Betapa panjangnya, nggak tahu kita berapa triliun juta tahun, gitu, ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Panjang, Pak, masanya. Ini baru alam barzakh, belum alam mahsyar, belum yaumul hisab. Ini panjang sekali. Maka ini seorang Abu Hurairah takut sekali. Padahal luar biasa amalnya, Pak. Sampai-sampai Abu Hurairah ini tidak bekerja, pengangguran, bahkan sering kelaparan beliau. Kenapa? Karena beliau menghabiskan umurnya untuk belajar ilmu agama. Sehingga beliau adalah sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi dan ahli hadisnya para sahabat. Akan tapi bagaimana keadaan ekonominya? Luar biasa. Sampai-sampai saking lapar dianggap gila, ya. Bukan saya gila, katanya, namun saya sedang lapar, kata beliau. Ini luar biasanya Abu Hurairah. Bagaimana ilmunya sampai sekarang, Pak, hadis Nabi sebagai sumber agama ini tidak lepas dari jasanya seorang Abu Hurairah. Namun ketika mau meninggal, Pak, beliau sangat takut sekali. Beliau merasa amalnya sedikit. Bagaimana dengan kita, Pak, ya? Kita yang sangat jauh, mungkin seujung kukunya amalnya Abu Hurairah, ya. Amalnya luar biasa, Pak. Ilmu yang disampaikan itu, hadis yang beliau sampaikan, setiap diamalkan oleh ulama itu langsung transfer pahala kepada Abu Hurairah. Ternyata Abu Hurairah mau meninggal, beliau sangat takut sekali. Masih merasa amalnya sedikit dan masih takut apakah selamat kelak saya di akhirat. Masih takut dia dengan keselamatannya. Nah, ini bagaimana dengan orang sekarang, ya? Merasa sombong, merasa hebat, ya, bahkan menjamin pengikutnya masuk surga. Sebut aja nama saya. Ya Allah, ngeri kita orang seperti kalau nggak bertobat. Nauzubillah. Ini dajjal nih, Pak. Iya, ini dajjal. Karena dajjal itu dua, mana dajjal pendusta, dajjal yang betul-betul keluar kelak sebagai tanda besar dari hari kiamat. Ya, ini dajjal kecil ini. Nauzubillah min dzalik. Berhati-hati kita, Pak, ya. Bahkan dia asal sebut, Pak, mengaku mengklaim tahu bahasa semut, ya. Bahasa apapun tahu dia, Pak, ya. Nauzubillah, tahu bahasa burung, ya. Tapi itu aja, mokoli ya, Pak, ya, yang diulang-ulang. Nauzubillah, ini luar biasa, ya. Sedih kita, sebenarnya sedih, Pak, ya. Tapi geram juga. Kenapa? Karena sudah mempermainkan agama Allah, mempermainkan agama Islam ini, Pak. Dipermainkan oleh orang-orang seperti itu, dan kita takut di akhir zaman ini, Pak, ya. Ia akan merusak akidah kita, apalagi anak-anak yang nggak paham ilmu, Pak, mendengar itu termakan cuma betul juga kata bapak kakek itu, ya. Nauzubillahi min dzalik.
Kemudian laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'iyya. Ya, fi mawdhi'i nasbin. Nah, jadi kalimat jumlah ini menempati posisi nasab. Nah, kalau dalam ilmu nahwu itu mansub ya. Tetapi fi mahal ya, menempati posisi saja. Kenapa? Karena dia ada sebagai hal keadaan orang-orang ya yang akan dikumpulkan kelak dari kiamat. Nah, keadaannya apa? Laisa lahum min duni, tidak ada bagi mereka selain Allah seorang wali dan seorang pemberi syafaat pun. Kemudian beliau jelaskan lagi, mutakhallina min kulli wali, mereka lepas, tidak punya seorang wali pun. Setiap wali, tidak ada penolong pun bagi mereka. Yang suruh, yang menolong mereka, wasyafi'in, kemudian mereka lepas, tidak punya seorang pun yashfa'u lahum, yang akan memberikan syafaat untuk mereka tatkala mereka berbuat syirik kepada Allah. Ini hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada makna global daripada hadis, daripada ayat ini. Qala syarihu hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna global dari ayat ini. Ayatnya surah apa, Bang? Surah Al-An'am ayat 100 ya 51 gitu. Ya, surah Al-An'am ayat 150 apa? Oh, iya 51 ya. Sama aja pakai 51 dengan 51. Ya, nah, masya Allah. Ini Bang, kalau bisa ini dihafal Bang ya. Untuk apa? Sebagai hujah kita ya. Apa maknanya? Yaqulu ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah memerintahkan nabi. Namun ingat Pak, walaupun sebab turunnya ayat ini asbabun nuzulnya kepada nabi, namun berlaku kaidah umum. Apa itu kaidahnya Pak? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Itu kaidahnya. Yang menjadi pelajaran dalam Al-Quran itu keumuman lafaznya, bukan sebab khususnya, gitu. Karena kalau sebab khusus Pak, tentu hanya berlaku untuk di zaman Nabi saja. Namun Al-Quran tidak. Al-Quran ini untuk ya umat akhir zaman sampai hari kiamat. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Ya. Maka walaupun yang diperintahkan oleh Allah Rasulullah untuk memberikan peringatan, namun perintah ini juga kepada kita umatnya Rasul SAW, karena kita adalah pengikut Nabi. Bagaimana sifat pengikut Nabi itu Pak? Sifat mereka adalah sebagaimana Allah terangkan dalam surah Yusuf ayat 106. Apa bunyinya Pak? Surah Yusuf ayat 106. Qul, katakan wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yaitu jalan Nabi Muhammad. Bagaimana? Ad'u ilallah, itu jalan beliau. Aku mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah. Ala basiratin, tentu syaratnya di atas ilmu, basirah, burhan dan hujjah, dalil. Ana wa manittaba'ani, ini adalah jalanku, wa manittaba'ani, dan jalan setiap orang yang mengikutiku. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi Pak, kita harus ambil bagian dari dakwah ini. Iya, iya. Sehingganya orang yang menyampaikan dakwah Nabi itu ulama, dan mereka itu Rasul mengatakan pewarisnya Rasul, warasatul anbiya. Nah, ini para ulama. Jadi kalau seandainya kita ingin menjadi pewaris Nabi Pak, maka belajarlah ilmu agama. Karena ulama itu kan jamak dari kata alim. Alim itu orang yang paham, berilmu tentang ilmu agama. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, khawwif bil Quran. Ya. Berilah rasa takut kepada umatmu dengan Al-Quran. Khawwif, gitu. Berilah takhwif, rasa takut, ya, umatmu dengan Al-Quran. Ya.
berikan peringatan sehingga mereka takut. Nah, itu maksudnya, Pak. Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Karena memang orang yang akan menjadikan Al-Quran ini peringatan tentu orang yang takut. Karena orang yang nggak takut, walaupun bagaimanapun kita menakutinya gitu ya, nah dia tidak akan takut kan gitu, Pak. Tentu orang yang bisa tersentuh hatinya dengan Al-Quran, tentu orang yang takut. Nah, coba buka Bapak Ibu surat Ad-Dariyat ayat 55. Coba nih, buka surah Ad-Dariyat ayat 55. Siapa orang yang bisa menerima peringatan itu? Dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Dariyat ayat 55 itu. Coba baca nih. Ya. Ya. Coba bacakan artinya supaya teman-teman dan bapak-bapak ibu yang mendengarkan ya. Terus kami beri peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang. Iya. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi siapa? Ini yang harus kita ketahui. Lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Jadi orang yang bisa menerima peringatan Allah, peringatan Rasulullah, itu hanyalah orang yang beriman. Nah, jadi orang yang bisa menerima itu orang yang beriman, Pak. Sementara orang yang tidak menerimanya itu orang tidak beriman, apalagi orang kafir banyak. Namun tujuan kita hanya menyampaikan. Ketika mereka tidak menerimanya, sudah, jangan kita bersedih hati. Nabi saja dihibur oleh Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah di awal-awal ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan berkecil hati wahai Muhammad, kata Allah. Orang kafir yang enggak beriman itu sama saja bagi mereka. A'andzartahum, apakah kau berikan peringatan, am lam tunzirhum, atau tidak kau berikan mereka peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Seperti itu ya. Akan tetapi tugas Nabi hanya menyampaikan. Tidak beriman atau tidak beriman itu bukan urusan Nabi. Begitu juga kita, Pak ya. Mau orang itu menerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Tujuan kita hanya menyampaikan. Kalau mereka tidak beriman, tetap kafir, memang seperti itulah sifat orang kafir, kata Allah. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, engkau berikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, ya mereka tidak akan beriman. Namun bukan berarti kita tidak menyampaikan, enggak, tetap kita sampaikan, Pak. Karena kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, wa ma 'alaika, tidak ada kewajiban atas engkau Muhammad illal balagh, kecuali hanya menyampaikan itu. Kalau mereka beriman, itu adalah hidayah dari Allah. Kalau mereka kafir, maka itu adalah kekufuran mereka, keingkaran mereka. Begitulah sifat mereka orang kafir tersebut. Makna global dari ayat di atas surah Al-An'am 151 di atas, bahwasanya Allah memerintahkan Rasul SAW untuk memberikan kabar petakut dengan Al-Quran. Alladzina yakhshawna rabbahum, orang-orang yang takut terhadap Rabbnya, min ashabil qulubil wa'iyah, yaitu pemilik hati yang ingat, ya hati yang tidak lalai terhadap Allah. Alladzina yatadzakkaruna al-wuqufa baina yadi rabbihim, yang mana mereka ingat bagaimana dahsyatnya ketika berdiri di hadapan Rabbnya. Mutakhallina an kulli qaribin, mereka lepas, kosong dari setiap karib kerabat, nggak ada teman mereka yang suruhum, yang akan menolong mereka. Wa wasitotin, dan dari wasitah, ya, dari yang akan menghubungkan mereka kepada Allah, gitu ya. Wakil mereka tidak ada. Tashfa'u lahum, yang memberikan pertolongan untuk mereka. Indahu, di sisinya, yakni di sisi Allah.
Nah, jadi mereka lah ya orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan dari Rasulullah dengan Al-Quran tersebut. Orang-orang yang begitu takut Bapak Ibu ketika berdiri di hadapan Allah kelak. Mereka gak punya siapa-siapa gitu Pak ya. Nah, maka ini bertentangan dengan kenyataan orang-orang yang mengaku menjadi penjaga gawang neraka lah. Ya, kalau entar ditanya di alam kubur, di alam barzakh, man rabbuka, sebut namanya, auzubillah ya. Padahal ya orang yang beriman itu betul-betul takut Pak. Kita ketika di akhirat nggak punya siapa-siapa. Yang menolong kita itu amal kita, nggak punya siapa-siapa. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan hal itu. Juga diantaranya firman Allah, yang mana Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun. Ingatlah di hari yang tidak bermanfaat harta, kata Allah. Harta nggak bisa menebus kita dari azab Allah kelak. Anak tidak bisa menolong kita. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang dengan kepada Allah dengan hati yang selamat. Ya, salimun minasyirik, ya, selamat dari kesyirikan, itu intinya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Ya, selamat dari syirik artinya. Selamat dari bidah, selamat dari dosa-dosa, ya, selamat dari hasad, ya, selamat dari macam-macam ya dosa-dosa. Itulah nanti yang bisa menolongnya. Ini ada hadis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bighairi idnihi, tanpa seizin Allah, tanpa izin Allah tidak ada yang bisa menolongnya. La'allahum ya'uduna al-'uddata, supaya mereka ya mempersiapkan persiapan. La'allahum ya'uduna al-'uddata, supaya mereka mempersiapkan persiapan kelak untuk menuju Allah. Lidzalika, ya, untuk hal itu, untuk persiapan menuju Allah. Supaya mereka itu ada persiapan gitu Pak, mempersiapkan amal saleh di dunia ini. Fayamaluna fi hadhihi dar amalan, sehingga mereka beramal untuk kampung akhirat, untuk persiapan di akhirat kelak. Yunjihim Allahu bihi, yunjihim Allahu bihi, sehingga Allah menolong mereka, menyelamatkan mereka dengannya, yakni dengan amal soleh yang mereka lakukan tersebut. Min azabihi, dari azab Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi ya, yang bisa menolong kita nanti kelak adalah amal soleh yang kita kerjakan pada hari ini. Jadi orang-orang yang beriman seperti itu prinsipnya Pak ya. Prinsipnya seperti itu. Mereka tidak aman ya dengan nanti guru saya ya aman sajalah itu hari kiamat. Bukan seperti itu sifat orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu betul-betul mereka takut, khawatir. Tidak ada yang mampu menolong mereka kecuali apa yang mereka persiapkan berupa amal soleh. Dengan itu, dengan sebab itu Allah akan menyelamatkan mereka kelak dari siksa api neraka. Apa amal soleh kita banyak? Sholat kita lakukan, sedekah yang kita keluarkan. Jangankan kita kasih uang ratusan ribu atau jutaan Pak. Bahkan Rasul bersabda, hadis yang sering kita ulang-ulang. Apa kata Nabi? Jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian, lindungi diri kalian dari siksa api neraka, meskipun bersedekah dengan kurma dengan sebelah buah kurma. Itu luar biasa Pak. Itu amal kita nanti, dengannya Allah akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Banyak juga dalam ayat-ayat Allah ya menyuruh seseorang itu bersedekah. Wa anfiqu, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah, kata Allah, bersedekahlah ya dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang kalian, maka barulah dia menyesal. Ya Allah ya, kalau seandainya Kau akhirkan ajalku ya Allah,
engkau ulur ajalku, jangan matikan aku, karena aku akan berinfak bersedekah dan aku ingin menjadi orang saleh. Nah, jadi orang mati, orang yang meninggal sekarang, orang yang dikubur itu sekarang, ini sangat berharap bisa hidup kembali untuk apa? Untuk hanya sekedar bersedekah, untuk sholat, untuk beramal soleh kembali dari apa yang mereka tinggalkan ketika mereka di dunia. Maka sebelum kita mati, Bapak Ibu, Allah masih sayang sama kita, Allah masih panjangkan usia kita sampai detik ini, maka marilah kita gunakan untuk beramal soleh. Karena amal soleh inilah dengan izin Allah yang menjadi sebab Allah mengampuni dan menyelamatkan kita kelak dari siksanya di akhirat. Ini luar biasa. Orang yang sudah mati itu ingin kembali ke dunia ini, namun nggak bisa lagi, Pak. Tidak bisa lagi. Ya, untuk beramal soleh, apa yang mereka inginkan, ingin kembali sholat, ingin kembali bersedekah, ingin kembali berbuat baik, namun tidak bisa lagi. Karena kalau sudah meninggal, sudah putus hubungannya dengan alam dunia ini. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa korelasi ayat ini dengan bab kita, bab tentang apa, Bang? Syafaat. Jadi apa korelasi surah Al-An'am ayat 51 ini yang beliau jelaskan. Kata beliau, munasabatul ayat li bab, kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bahas, bab tentang syafaat. Anna fiha, sesungguhnya dalam ayat ini aradda 'alal musyrikin, terdapat bantahan kepada orang musyrik, alladzina yad'una al-anbiya, yang mereka berdoa kepada para nabi, wassalihin, orang saleh yang telah wafat, yatlubuna minhum syafa'ata, dan mereka menuntut, yang mengharapkan, mencari syafaat dari mereka. Dan Allah bantah, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi'. Itu dibantah oleh Allah. Tidak ada selain Allah itu kelak seorang penolong, seorang wali, seorang pemberi syafaat. Tidak ada bagi orang-orang musyrik seperti kalian, kan gitu ya. Bagi orang-orang yang mati, na'udzubillah min dzalik, membawa dosa syirik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terakhir, ma yustafadu minal ayat. Apa istifadah, pelajaran yang kita ambil dari ayat 151 dari surah Al-An'am di atas? Yang pertama, araddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya wassalihin yatlubuna minhum syafa'ah. Bantahan terhadap orang musyrik yang mana mereka mendekatkan diri mereka, ya kan, kepada para nabi yang telah wafat, kepada orang saleh, para wali yang telah wafat, dan mereka mengharapkan syafaat dari mereka. Pergi mereka ke kuburan nabi, pergi mereka ke kuburan orang soleh, seraya berdoa mereka, wahai syekh, selamatkan aku ya syekh, tolong aku, beri aku syafaat, gitu, minta kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, masyru'iyyatul wa'dhi wa tadhkiri bi yaumil qiyamah, disyariatkannya memberikan pelajaran dan peringatan tentang hari kiamat. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, Pak, Nabi Allah memerintahkan Nabi untuk memberikan peringatan ya tentang hari kiamat, maka kita juga disyariatkan untuk memberikan ya peringatan kepada teman kita, kepada anak istri kita, kepada karib kerabat kita tentang dahsyatnya hari kiamat. Kemudian yang ketiga, annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Sesungguhnya orang-orang beriman mereka lah yang bisa bermanfaat atas mereka peringatan, pelajaran. Ya, seperti surah Az-Zariyat ayat 55 tadi, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu hanyalah bermanfaat, yang tafi' ya bil mu'minin, hanyalah orang yang beriman yang bisa ya diperingatkan, ya hanya bisa menerima peringatan. Sedangkan orang yang tidak beriman, mereka sama saja, Pak, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jadi kalau kita ingin mengukur tingkatan keimanan kita, Pak, dengan apa? Peringatan orang. Kalau peringatan itu terkesan dalam hati kita, itu tanda kita beriman berdasarkan nas dari ayat Al-Quran. Wa dzakir fa inna dzikra
tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan wahai Muhammad, kata Allah, sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Kalau dia betul-betul beriman, maka peringatan yang diberikan itu akan terkesan dalam hatinya, akan masuk menyentuh qalbunya. Sementara orang beriman tidak, walaupun Nabi ini hebat ya hebat penyampaiannya, retorikanya Nabi, sekalipun kalau itu orang tidak beriman, maka tidak bermanfaat juga. Maka manfaat dan manfaat itu kembalikan kepada objek yang diberikan peringatan, tidak hanya orang yang menyampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang mengingat waktu ya kita cukupkan dahulu sampai di sini. Insyaallah kalau masih ada waktu, kita masih ada ajal di kandungan badan, insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjutkan kembali. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.